Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem, bersama Mesya. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Episkop Daniel dari Nekopolis. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara-saudara kirim. Tapi sebelumnya, seperti yang sudah-sudah, saya ingin menawarkan 3 buku baru yang kami baru terbitkan. Yang satu ini sudah beberapa kali saya umumkan. Ini adalah mengenai sejarah gereja ortodoks mulai abad pertama, tahun 33 lahirnya, sampai tahun 200 Masehi, yaitu tahun di mana Konstantinus belum bertobat. Dan buku-buku ini nanti ada 4 buku. Ini sebagai bukti literasi kami, karena ada yang bertanyakan di mana literasinya. Nah, ini saya tidak usah menjawab di YouTube terlalu banyak. Saya jawab di buku ini terjemahan, bukan karangan saya. Terjemahan. Buku kedua masih sedang diperbaiki. Jadi buku yang kedua belum bisa diterbitkan. Yang ketiga malah sudah selesai. Kalau ini adalah sejarah hubungan antara gereja Timur Yunani atau yang sekarang gereja ortodoks dengan gereja Barat Latin atau sekarang gereja Roma Katolik dari tahun 681 sampai tahun 1071. Jadi kalau ada orang mengatakan gereja ortodoks baru muncul abad ke-5, itu bohong. Gereja ortodoks itu gereja purba dari zaman para rasul dari awal. Yaitu gereja-gereja yang lahirnya di Timur Tengah, di Yerusalem. Ya. Itu. Yang kedua adalah buku juga terjemahan yang judulnya Memandang Allah. Ini buku spiritualitas. Nah, saudara bisa memesan kepada Ibu Theodora yang nomor teleponnya ada di bawah ini. Terima kasih. Baik, kita akan lanjutkan dengan menjawab pertanyaan dari saudara Kevin dari Jakarta. Shalom dan selamat siang Ibu Theodora. Mau bertanya kepada Episkop Romo Daniel, tolong dapat disampaikan. Shalom Episkop Romo Daniel, salam juga. Yesus berkata kepada salah satu penjahat di sebelahnya, bahwa pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama denganku di Firdaus. Coba kita baca ayatnya dari Lukas 24 ya. 23 dan 43. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus." Oke. Yesus berkata kepada salah satu penjahat di sebelahnya bahwa pada hari ini juga engkau akan ada bersama aku dengan di Firdaus. Yaitu dari Lukas 23 ayat 43 tadi. Sedangkan dalam pengakuan iman Rasul ada dirumuskan Kristus turun ke alam maut setelah penyalibannya. Pertanyaan saya, mohon Episkop bantu terangkan bagaimana mendudukkan 2 catatan di atas agar tidak dipandang berkontradiksi. Kemana Yesus Kristus sebenarnya setelah menyerahkan nyawanya? Terima kasih atas pelayanannya. Terima kasih Saudara Kevin. Saudara Kevin mengatakan, Yesus berkata kepada salah satu penjahat di sebelahnya bahwa pada hari ini juga akan ada bersama dengan di Firdaus. Pertanyaan saya, mohon Episkop bantu terangkan bagaimana mendudukkan 2 catatan di atas agar tidak berkontradiksi. Kemana Yesus Kristus sebenarnya? Ya, kalau masuk pada waktu disalib, pergi ke Firdaus tadi. Tapi pada saat yang bersamaan, yang pergi ke Firdaus dan berada dengan Bapa, itu adalah hakikat ilahinya. Sementara roh manusianya yang keluar dari tubuh manusianya
itu dituntun Roh Allah untuk masuk ke dalam alam maut. Sebagaimana dikatakan di dalam 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 20. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Nah, Kristus telah mati sekali untuk dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Ia yang benar, mati untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Supaya kita membawa kepada Allah. Makanya pencuri itu dibawa ke Firdaus. Terus? Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi keilahiannya tidak dibunuh. Yang mati itu bukan Allah. Yang mati itu kodrat manusianya yang diambil dari Bunda Maria. Kalau kemanusiaan ilahinya tidak bisa mati, kok Tuhan bisa mati gimana? Ya. Makanya dikatakan di dalam 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Itu kan dari sisi keilahiannya dia satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Makanya waktu Yesus mati, yang mati itu adalah kodrat manusianya yang diambil dari Bunda Maria. Keilahiannya tidak mati, Tuhan tidak bisa mati. Jelas ya? Baca lagi ayat 20, ayat 19 itu. Berapa tadi? 1 Petrus 3 itu. Ia yang mati, yang dibunuh. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi kalau ada orang mengkritik, kok Tuhan bisa mati, ingatkan, yang mati itu kodrat manusianya, bukan kodrat ilahinya. Terus? Tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dibangkitkan menurut roh, nanti tubuhnya ini dibangkitkan oleh Roh Kudus, Roh Allah. Terus? Dan di dalam roh itu juga. Dan di dalam Roh Kudus yang sama itu juga, rohnya yang mati tadi. Terus? Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Itu loh artinya Yesus masuk ke dalam apa tadi? Alam maut. Dia masuk ke dalam penjara orang-orang mati, roh-roh orang mati yang di situ digambarkan, disimbolkan sebagai roh-roh umat yang hidup pada zamannya Nuh yang memberontak, yang berada di alam penjara. Dia memberitakan apa? Memberitakan kemenangannya di sana. Jadi oleh karena itu kalau dalam doa ortodoks di dalam pada waktu Romo mempersiapkan roti dan anggur untuk perjamuan itu ada doa pada waktu dengan mendupai di surga bersama dengan Sang Bapa. Di atas salib bersama pencuri. Dan di dalam kuburan bersama para jiwa. Terpujilah Engkau. Mengapa begitu? Karena Allah itu bisa hadir di mana-mana gitu loh. Pada saat yang bersamaan. Dari sisi ilahinya, Yesus bisa hadir di manapun. Di Firdaus bersama Bapa, nanti di kuburan dengan rohnya yang bersama Roh Kudus tadi, lalu di Firdaus bersama. Jadi tidak ada pertentangan di sini, tidak ada pertentangan. Hanya pemahaman tentang Yesus siapa ini yang perlu. Kalau kita lihat bahwa dia bisa di mana-mana, itu adalah sisi keilahiannya yang maha hadir. Omnipresence. Dalam sisi keilahiannya yang omnipresent. Jelas ya? Baik, Saudara Kevin, kiranya Tuhan memberkati. Shalom.